Shalom, nama saya Nufi Benua Temusu. Saya jemaat Gemit Kota Baru, Rayon 7. Saya adalah seorang istri dan dikaruniai 3 orang anak. Pada awal tahun 2021, tepatnya pada bulan Juni dan Juli, di situ saya mengalami sakit penyakit yang menurut saya gejalanya itu sakit nyeri perut biasa, dan itu terjadi secara berulang-ulang dan hampir setiap minggu itu bisa terjadi selama 2 atau 3 hari, dan di situ saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan rasa nyeri itu sampai membuat saya tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Bahkan di saat saya memakan atau mengkonsumsi makanan apapun, dan makanan itu langsung harus saya keluarkan lewat cairan atau muntah. Saya melakukan pekerjaan apapun saya tidak bisa, bahkan pekerjaan yang ringan sekalipun seperti mencuci piring atau menyapu itu pun tidak dapat saya lakukan karena sakit yang saya alami. Tapi itu tidak membuat saya sadar untuk memeriksakan ke dokter atau apa. Saya hanya merasa bahwa itu sakit nyeri yang dikarenakan oleh MA atau asam lambung saya naik. Dan akhirnya pada bulan Agustus, di situ menjadi puncak sakit itu terjadi, di mana pada suatu malam saya mengalami sakit yang begitu berat, dan saya merasa saya tidak mampu untuk menahan sakit ini, dan suami bersama dengan orang tua berkeputusan untuk membawa saya ke rumah sakit. Di situ membawa saya ke rumah sakit untuk saya karena saya merasa bahwa hanya karena nyeri lambung, jadi pergi ke rumah sakit hanya untuk suntik obat nyeri, dan setelah itu pulang. Tetapi sampai di rumah sakit, dokter melihat kondisi tubuh saya yang begitu menurun karena kedua bola mata saya yang berwarna putih itu sudah berubah warna menjadi kuning. Bahkan air kencing saya pun warnanya tidak normal, dia berwarna seperti air teh. Bahkan berat badan saya selalu menurun, sangat menurun, dan akhirnya dokter menyarankan untuk rawat inap. Di situ rawat inap, kebetulan pada waktu itu masih dalam keadaan COVID. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan untuk swab, dan di situ swab bahwa saya negatif, dan akhirnya saya harus masuk ke dalam ruangan untuk dinginap di rumah sakit, salah satu rumah sakit. Setelah itu, sementara saya masih di ruangan UGD, dokter menyarankan supaya lanjut pemeriksaan ke laboratorium di lab untuk di ronsen. Setelah saya dibawa, didorong suami menggunakan kursi roda, hati saya sebagai manusia, saya merasa sedih. Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan dengan mengangkat hati kepada Tuhan. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, selama saya dari bayi masih kecil, saya tidak pernah untuk sakit yang sebesar ini dan harus menginap di rumah sakit. Tetapi setelah saya menikah dan berumur 38 tahun, Tuhan mengizinkan hal itu, dan saya harus dioperasi, harus dirawat nginap di rumah sakit. Lalu suami membawa saya ke ruangan lab. Di depan ruangan lab, petugas menyarankan saya untuk masuk, dan masuk. Di situ saya berdoa, mengangkat hati kepada Tuhan dengan satu kalimat, bahwa saya bilang, Tuhan, saya tahu bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan. Saya tahu bahwa tubuh ini adalah milik Tuhan. Tetapi saya juga yakin bahwa orang lain di luar sana, Tuhan tolong, pasti Tuhan juga akan menolong saya. Itu satu iman yang selalu saya angkat. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya percaya bahwa orang lain di luar sana dengan penderitaan yang lebih berat dari saya, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan apalagi saya, pasti Tuhan akan sembuhkan saya. Setelah itu kami keluar dan mengambil hasil labnya, dan hasil labnya ternyata normal. Dan setelah itu dokter menganjurkan lagi untuk tes gula darah.
Di situ tes gula darah pun hasilnya normal. Lalu yang ketiga adalah tes jantung, di mana tes jantung harus memasang semua alat di bagian tubuh saya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya mengangkat hati saya berdoa, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Seberat apapun sakit yang akan saya alami, pasti Tuhan akan sembuhkan. Lalu ternyata hasilnya normal, jantung saya normal. Dan dokter juga bertanya-tanya, dan akhirnya dokter menyarankan tes terakhir adalah USG. Tes terakhir adalah USG. Dan di situ tes terakhir dan hasil USG itu menyatakan bahwa saya mengidap sakit batu empedu. Di mana setelah dokter menyampaikan bahwa saya mengalami sakit batu empedu, hasil labnya batu empedu, hati saya langsung tersentuh. Saya tahu bahwa dalam kehidupan saya, hati saya banyak menyimpan hal yang tidak baik. Baik dengan orang-orang di sekitar saya, dengan suami, dengan orang tua, dengan mantu. Memang di mulut saya berkata iya, tetapi hati saya marah, saya tidak mau, dan saya menyimpan hal yang tidak baik, saya tidak mengeluarkannya. Dan akhirnya itu membuat sesuatu yang busuk. Dan kita tahu bahwa sebagai manusia, kalau barang yang busuk, pasti kalau kita menyimpannya terlalu lama, pasti dia akan berbau. Dan dia akan mengeluarkan sampah-sampah yang busuk, pasti dia akan mengeluarkan sesuatu yang tidak bagus. Dan akhirnya saya sadar setelah dokter menyatakan bahwa saya sakit batu empedu, saya sadar, hati saya langsung tersentuh. Saya sadar bahwa hati saya yang keras, hati saya yang keras ini, akhirnya Tuhan menyadarkan saya, menghukum saya dengan memberikan sakit batu empedu. Tetapi dari semua itu tidak membuat saya berputus asa. Saya percaya bahwa ada dukungan orang-orang yang Tuhan utus, yang mengasihi saya, yang Tuhan utus. Dukungan itu lewat suami, lewat orang tua, dan juga lewat anak-anak Tuhan yang Tuhan utus untuk mendukung saya dapat menyelesaikan semua ini. Dan di mana setelah dokter menyatakan itu, dokter meminta saran daripada suami untuk dapat mengambil keputusan bahwa harus operasi atau bagaimana. Tapi ternyata suami berdiskusi dengan keluarga, dan dengan spontan suami memberikan jawaban kepada dokter bahwa kami minta pulang. Kami minta untuk rawat jalan saja dokter. Dan akhirnya dokter juga menyetujui itu. Dan setelah 3 hari 3 malam saya berada di rumah sakit, ada banyak dukungan dari anak-anak Tuhan yang pergi mendukung saya, mendoakan saya. Saya bersama dengan suami, kami sama-sama membuka hati, mengeluarkan isi hati kami masing-masing, dan kami berdoa. Dan di situ setelah kami berdoa, saya mendapatkan satu kelegaan. Saya merasa hati saya menjadi tenang. Dan dari situ pula kami pulang. Setelah 3 hari 3 malam kami pulang. Dan saya bersama dengan suami pergi menghubungi anak-anak Tuhan untuk mendukung kami di dalam doa untuk menyelesaikan, mencari jalan keluar. Dan jalan keluar itu kami hanya minta daripada Tuhan. Kami tidak minta jalan keluar dari apapun atau daripada siapapun. Kami hanya meminta jalan keluar dari Tuhan. Sehingga di saat saya percaya bahwa di saat suami memberikan jawaban kepada dokter bahwa kami tidak ingin untuk dioperasi, di situ saya tahu bahwa itu adalah keputusan daripada Tuhan. Keputusan Tuhan, Roh Tuhan menuntun suami dan keluarga sehingga bisa memberikan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sebagai manusia. Tapi terkadang saya merasa putus asa, dan di mana satu malam saya tidur, saya melihat anak-anak saya tertidur. Hati iblis mulai menggoda saya, dan saya melihat mereka, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, anak-anak saya masih kecil. Kalau Tuhan mau mengambil saya secepat ini, siapa yang akan merawat mereka? Itu pikiran saya sebagai manusia. Lalu saya menangis terseduh-seduh. Tanpa sadar suami terbangun.
Dan dia bertanya, kenapa? Mimpi? Saya bilang, tidak, saya tidak mimpi. Tapi saya hanya berpikir tentang penyakit saya. Kalau saya mati, bagaimana dengan anak-anak saya? Tetapi dengan spontan, suami, saya percaya bahwa itu tuntunan roh. Sehingga dia langsung meraih saya dengan nada yang keras. Dia bilang, jadi kamu tidak percaya doa? Percuma kalau kita berdoa kalau kamu tidak percaya. Yang menentukan itu adalah iman kamu. Jadi apapun itu, jangan berpikir yang aneh-aneh. Jangan berpikir yang susah-susah untuk membebani diri iman kamu, untuk menggoda iman kamu, melemahkan iman kamu. Tetapi kamu harus berpikir yang positif, santai-santai. Jangan berpikir yang sakit, yang berat-berat. Berpikir santai-santai saja. Setelah dia berbicara seperti itu, saya kembali berpikir bahwa benar ya, kalau saya berpikir yang susah-susah, tubuh saya semakin lemah. Kalau saya berpikir yang susah-susah, tubuh saya semakin lemah. Dan akhirnya saya mengikuti dari petunjuk daripada suami di situ, dan akhirnya banyak anak Tuhan yang datang untuk mendukung kami dan menyelesaikan setiap persoalan, proses yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya, agar saya boleh meninggalkan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan di dalam hati saya. Dan Tuhan mau supaya saya melakukan setiap tugas saya, tugas pelayanan saya harus melakukan itu dengan hati yang bersih, agar semuanya bisa memuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya selama saya rawat jalan di dokter, di situ pada bulan yang September akhir-akhir, untuk bulan-bulan akhir saya, minggu-minggu akhir saya kontrol terakhir, di situ dokter bilang begini, kalau USG terakhirnya, kalau hasil USG terakhirnya masih ada batu empedunya, berarti jalan satu-satunya harus operasi. Tapi dengan perkataan dokter saya hanya tersenyum, karena saya yakin bahwa saya telah menyelesaikan semuanya bersama dengan keluarga, dengan suami, dengan menantu. Saya percaya bahwa Tuhan akan menepati janji itu dan pasti saya akan sembuh. Saya hanya tersenyum dan saya pulang. Minggu depan kemudian saya kembali ke dokter. Dokter menyarankan untuk USG terakhir. Di situ USG terakhir, dan ternyata saya membawa hasil USG terakhir. Di situ dokter melihat hasil itu dan dokter juga terkejut. Dokter merasa bahwa ini hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa, di mana batu empedu saya yang awalnya begitu banyak, ternyata Tuhan mau mengangkat dan Tuhan mau membersihkan dengan bersih. Tidak ada satupun yang tertinggal dengan hasil USG itu. Dan akhirnya saya dinyatakan sembuh. Kita sebagai manusia pasti diproses dengan berbagai macam cara, baik lewat sakit penyakit, lewat keluarga, lewat usaha, pekerjaan kita pasti diproses dengan berbagai macam cara. Tetapi kita jangan berputus asa, kita tetap mengandalkan Tuhan dan terus ada di hadirat Tuhan, meminta petunjuk daripada Tuhan, maka jawaban itu tidak akan sia-sia. Seperti Raja Hizkia, saya belajar dari Raja Hizkia. Raja Hizkia di saat Nabi Yesaya datang menyampaikan firman kepada dia bahwa dia akan mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan, di situ dia memalingkan wajahnya hanya kepada Tuhan. Padahal dia sebagai raja, dia bisa melakukan apapun. Tetapi dia tahu bahwa di dalam kehidupannya, dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia hanya percaya kepada Tuhan bahwa apa yang ditetapkan Tuhan di dalam kehidupannya, itu merupakan ketetapan Tuhan. Dan Tuhan pun yang akan membereskan itu semua.